Bass in your face. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi COVID-19 hari ini masih berlangsung dan masih marak terjadi di sekitar kita, bahkan ada di sekeliling kita. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan kita dalam keadaan yang sangat berbahaya saat ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ananda semua pasti bingung kan siapa sih yang berbicara dari tadi di depan Ananda? Baiklah, Ananda semua, perkenalkan nama Ibu Putri Robiatul Adawiyah Kamal. Bisa dipanggil dengan Ibu Dede. Ibu adalah tamatan mahasiswa dari Universitas Riau dan sekarang Ibu melanjutkan S2 di Padang. Baiklah, Ananda semua, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan Ananda Nurlaila. Tadi kan Ibu bilang Ibu S1 di Winsuska. Kalau boleh tahu jurusan apa ya, Bu? Oke, baik Nurlaila. Ibu dulu di Universitas Winsuska Riau, Ibu mengambil jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Itu adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ada lagi? Cukup sih, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, alangkah baiknya kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita belajar berdoa dulu sebelum belajar. Apakah ada anak ibu yang mau memimpin doanya, Nak? Laila. Apakah Nur Laila bisa memimpin doa untuk pembelajaran hari ini, Nak? Anggi baru masuk ya? Maaf Ibu. Baiklah, mungkin kita bisa berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Baik, Ananda Ibu semua, apakah Ananda dalam keadaan semangat hari ini? Semangat, Bu. Baik, Semangat, Ananda Ibu. Ibu akan menjelaskan suatu materi layanan informasi yang bertema tentang emosi. Baik, Ananda, dari yang Ibu bilang tadi bahwasanya Ibu adalah tamatan dari Universitas Riau Negeri Sultan Syarif Kasim, yaitu terletak di Pekanbaru. Dan di sini Ibu akan melihatkan sedikit biodata tentang Ibu. Anda bisa lihat semuanya. Dan selanjutnya, kita akan memasuki materi yaitu tentang layanan informasi yang bertema tentang mengontrol emosi. Sebelum kita memasuki apa sih maksud dari mengontrol emosi itu, Ibu akan menyebutkan ciri-cirinya. Yang pertama itu ada gampang marah, emosian, mut-mutan, dan kadang sedih tiba-tiba. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah Anda pernah mengalaminya? Mengalami seperti gampang marah, emosian, mut-mutan, dan kadang sedih tiba-tiba itu Ananda? Pernah, Bu. Jadi, sebelum kita masuk, apakah Ananda tahu apa sih emosi itu?
Ada yang tahu? Kayak marah-marah gitu, Bu. Rasa kesal, Bu. Terus ada lagi? Ya, mungkin dari yang Ananda sebutkan itu benar. Di sini emosi itu adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran dan perasaan ataupun tindakan. Jadi, emosi itu seperti memicu kecemasan klinis, sering lupa, merusak relasi, memicu sakit jantung, dan jangan tuh Ananda suka memendam emosi karena nanti akan memicu pada sakit jantung. Dan selanjutnya, Ananda tidak boleh memendam emosi itu karena akan melibatkan yang namanya tidak mampu berpikir jernih, dijauhi orang-orang sekitar dan stresnya itu akan meningkat. Di sini Ananda ada yang pernah mengalami atau pernah memendam emosi enggak? Pernah, Bu. Bagaimana Ananda? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Seperti apa itu Nur Laila emosi yang pernah Ananda pendam? Contohnya tuh kayak marah sama teman gitu, Bu. Terus? Hmm, benci mungkin, Bu. Ya bisa seperti itu juga. Di sini Ibu akan melihatkan kepada Ananda, kita boleh nggak marah? Marah itu boleh, asal tidak. Yang pertama itu dilampiaskan. Seperti Ananda itu marah nih sama orang, tapi pada orang yang tidak bersalah atau tidak berhubungan. Jadi Ananda itu melampiaskan marah Ananda itu kepada orang-orang yang padahal orang itu tidak salah gitu. Terus yang kedua itu dilepaskan. Dilepaskan di sini untuk mendapatkan perhatian seseorang. Yang kedua, dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Jadi Ananda itu tidak boleh marah. Ananda itu boleh marah, cuman asalkan tidak di tempat atau situasi yang tidak tepat. Yang ketiga, dipendam. Jadi Ananda itu boleh marah juga, tapi asalkan Anda itu tidak dipendam, karena nanti akan menjadi bom pada waktunya. Di sini Ananda ada yang sering melakukan hal kayak gitu nggak? Ada, Bu. Bagaimana Ananda? Pernah Ada, melakukan Bu. Ada. Ya besok karena ini materinya udah Ibu kasih, jangan besok Ananda itu marahnya itu tuh pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Yang kedua itu ada cara mengekspresikan emosi. Di sini Ibu akan melihatkan dari gambar yang sudah kita lihat. Kita tuh kalau misalnya lagi marah itu kita bisa seperti bernyanyi maupun menari atau melakukan hal-hal yang positif seperti melukis atau dengan berolahraga. Di sini Ananda ada yang suka olahraga nggak? Suka olahraga, Bu. Jadi Nur Laila sering olahraga. Ya, baik. Dan selanjutnya cara mengekspresikan emosi itu pas kita lagi sedih. Bisa kita dengan makan, atau kita bisa dengan tidur, atau kita bisa meluangkan dengan nangis secara puas-puas, atau melakukan nonton film yang kita suka. Dan di sini ada juga mengapa sih harus mengendalikan emosi? Karena emosi yang berlebihan hanya akan yang pertama itu membuat penyesalan, yang kedua menyakiti hati orang yang kita sayangi, yang ketiga menambah masalah baru, yang keempat merugikan diri sendiri, dan yang kelima akan dijauhi oleh orang-orang terdekat. Jadi Ananda itu kalau misalnya lagi marah harus mengendalikan emosinya, jangan meluapkan
kepada hal-hal yang rasanya itu tuh tidak pantas, yang akan membuat atau menyakitkan orang lain. Paham Ananda? Paham, Bu. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara mengontrol emosi itu? Di sini dari yang bisa kita lihat, yang pertama itu kita bisa dengan diam sejenak. Dan yang kedua, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Yang ketiga, berhitung dalam hati atau seperti berzikir. Itu akan mengontrol emosi Ananda. Yang keempat, menjauh dari tempat yang membuat kalian itu merasa emosi. Atau misalnya nih, Ananda merasa kesal di dalam kelas. Dan Ananda itu tuh bisa pindah tempat ke tempat yang rasanya membuat Ananda itu nyaman. Dan yang kelima, tenang dan berpikir solutif. Yang keenam, lampiaskan dengan hal yang positif. Seperti yang kita lihat tadi, mungkin Ananda bisa bermain musik atau bernyanyi dan melakukan olahraga dan hal-hal yang positif lainnya. Yang ketujuh, anggap semua itu baik-baik saja. Ananda itu berpikir bahwasanya, oh saya itu tidak lagi ada masalah. Oh bahwasanya saya itu tuh tidak emosi gitu. Jadi apa yang Ananda rasakan dan apa yang Ananda ungkapkan nantinya itu tuh akan mengeluarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif dan tidak akan membuat orang itu menjadi sakit. Bagaimana Ananda? Paham, Bu. Dari penjelasan yang Ibu jelasin tadi, apakah Ananda ada pertanyaan? Bagaimana Ananda? Ada yang ingin bertanya? Tunggu lokat. Baiklah Ananda semua, ini adalah suatu video seorang siswa yang tidak bisa mengendalikan maupun tidak bisa menempatkan emosinya, bahkan melihatkan sifat yang tidak baik dan tidak sopan terhadap gurunya. Jadi Ananda Ibu semuanya, dari video ini dapat kita simpulkan dengan materi kita tadi bahwa menahan dan mengendalikan emosi itu sangatlah penting bagi kita, siswa maupun orang umum lainnya. Baiklah Ananda semua, dari penjelasan yang telah Ibu berikan kepada Ananda tentang layanan informasi, apakah Ananda ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Nurlaila. Gini, Bu. Tadi kan itu tentang emosi kan, Bu. Jadi saya mau bertanya, bagaimana saya dapat mengendalikan emosi yang kuat dan bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi, Bu? Ya, baik Ananda. Tadi Ananda nanya bagaimana kita dapat mengendalikan emosi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya salah satu hal terpenting yang harus diingat, mengendalikan emosi tidaklah mudah. Mengendalikan emosi dipenuhi oleh kepribadian, kebiasaan, dan ambisi seseorang, serta pula dipenuhi oleh kemampuannya untuk mengaitkan ketiga aspek tersebut di berbagai kondisi kehidupan. Dan mengungkapkan emosi secara terbuka dan terang akan menolong Ananda untuk merasa itu lebih baik. Selain itu, cara tersebut juga lebih sehat. Jangan memusatkan perhatian pada perilaku orang tersebut atau situasi yang membuat Ananda emosi, karena ini hanya membuat Ananda bertindak berlebih dan merasa tidak nyaman. Selanjutnya,
Ungkapkanlah perasaan Ananda pada saat yang tepat. Diskusikan situasi yang memancing emosi dan berbagai reaksi yang mungkin itu terjadi. Pisahkan antara perasaan dari reaksi, misalnya menekankan bahwa apabila marah jangan sampai memukul. Selanjutnya, memaki atau perilaku negatif lainnya. Coba Ananda untuk mengendalikan impuls dan dipikirkan serta pertimbangkan akibat dari perilaku yang akan Ananda lakukan. Adalah penting untuk diingat bahwa ekspresi emosi atau perilaku yang berhubungan dengan emosi tertentu terkait kuat dengan budaya. Selanjutnya, beberapa orang dari budaya tertentu kadang sangat terbuka dalam mengekspresikan emosi mereka. Sementara budaya lainnya mengajarkan bahwa emosi itu sebaiknya disimpan di dalam atau diekspresikan sama sekali. Budaya yang berbeda juga mempengaruhi dalam menyampaikan kapan, bagaimana, dan kepada siapa emosi itu akan diekspresikan. Bagaimana Nur Laila? Jadi Ananda itu lebih baik menahan atau mengekspresikan emosi itu pada tempat atau dalam keadaan yang rasanya itu memungkinkan. Baik Bu, saya lebih mengerti bagaimana cara mengendalikan emosi Bu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Ananda semua, di sini ada yang bertanya ya, itu dari Reza Mahendra. Bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Saya mudah sekali marah jika orang lain menjengkelkan saya. Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya untuk Reza Mahendra dan untuk Bass in your face. bahwasanya marah yang berlebihan dapat menghancurkan rasa kedamaian dan kebahagiaan. Jika Anda terus-menerus teriritasi, berarti ada sesuatu yang sedang mengganggu namun sulit untuk diungkapkan atau diutarakan dengan jelas. Untuk dapat mengendalikan amarah, Anda dapat mencoba dengan memalingkan perhatian dan tidak berfokus pada hal-hal yang membuat Ananda kesal, karena kondisi tersebut hanya meningkatkan kemarahan. Coba bisa mungkin Ananda menempatkan diri Ananda pada posisi orang lain dan pikirkan alasan mengapa mereka menyakiti Ananda. Jika ditemukan jawaban yang masuk akal, maka Ananda dapat mengerti mengapa si orang tersebut bersikap demikian kepada Ananda. Ungkapkanlah penyebab kemarahan secara jelas kepada seseorang yang dapat membantu Ananda. Tarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri Ananda. Cobalah bersikap wajar seperti biasanya. Mungkin Ananda lebih bisa mengerti apa sih maksud dari orang lain itu dan mengapa si orang lain itu bersifat demikian kepada Ananda. Ya, mungkin itu dari Ibu buat Reza Mahendra dan buat teman-teman lainnya. Baiklah Ananda, mungkin di sini jaringan Ibu kurang baik juga. Mungkin cuma itu penjelasan yang dapat Ibu jelaskan untuk hari ini. Semoga untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya Ananda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu.